Selamat malam semuanya, balik lagi sama gue Repsis. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Jadi pada hari ini gue nggak nge-review makanan, melainkan ini adalah sebuah update video. Jadi kalau kalian mau nyari tentang makanan di sini nggak ada, cuman kalau kalian pengen tahu updateannya apa, ya wajib ditonton, oke? Langsung aja kita ke videonya. Sekarang subscriber gue itu, kalau nggak salah sekarang itu ada 300 subscriber, which is itu banyak banget sih. Gue ngebayangin ada 300 orang yang nonton video gue gitu tiap saatnya, walaupun nggak 300 yang nonton. Cuman ya gue pengen ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang udah subscribe, yang udah stay buat nonton. Ketahuilah bahwa view-views kalian itu sangatlah berarti buat gue gitu tiap kali kalian nonton. Ini rada cringe sih gue ngomongnya, karena gue nggak terbiasa buat ngomong kayak begini. Cuman seriously bahwa view, like, dan komen kalian tuh sangat berarti gitu buat gue bikin pengen konten-konten selanjutnya. Jadi mulai video selanjutnya ini gue pengen memperkenalkan suatu sistem baru untuk konsep YouTube gue ini. Jadi sistem scoring gue ini terinspirasi dari sebuah sistem scoring yang udah ada dan terkenal sebelumnya. Jadi pasti kalian nggak asing kan sama penghargaan-penghargaan yang ada di suatu bidang. Contohnya nih ya, misalkan di bidang musik itu ada Grammy, terus di bidang film itu ada Oscar, penghargaan Oscar, terus di bidang saintek ini ada Nobel Prize ya, penghargaan Nobel. Nah kalian tahu gak sih di dunia kuliner ini ada salah satu penghargaan juga yang nggak kalah pamornya sama penghargaan-penghargaan sebelumnya itu, yaitu adalah Michelin Stars. Nah, Michelin Star itu apa? Yuk kita bahas. Halo semua, editing Repsis di sini. Jadi selanjutnya gue akan menjelaskan tentang sistem Michelin Star dari sejarahnya dan sebagainya. Kalau kalian nggak tertarik soal Michelin Star dan mau langsung lihat sistem gue, kalian bisa langsung klik timestamp di sini. Tapi kalau bisa ditonton ya, soalnya ini informatif dan menarik. Haha. Oke, kita lanjut ke videonya. Sejarahnya dari Michelin Star ini adalah bermula pada tahun 1889. Jadi Michelin ini adalah perusahaan ban mobil, dan suatu hari mereka mencari cara untuk meningkatkan penjualan bannya. Cara yang mereka temukan ini adalah dengan sebuah guidebook atau buku panduan yang berisi tips cara ganti ban, cara ganti oli, dan tips-tips lainnya gitu, termasuk tempat penginapan dan tempat makan. Yang lokasinya ini sengaja dibikin jauh-jauh supaya si bannya ini cepat habis dan cepat harus diganti gitu. Cerdas kan? Nah ternyata si buku ini laku gitu, banyak yang nyari dan banyak yang pakai. Nah sampai pada tahun 1920 ini buku panduan ini saking banyak yang cari, akhirnya diperjualbelikan. Sebelumnya ini gratis, dia nggak dijual-belikan, kayak tiap kali lu beli ban lu dapat buku panduannya gitu. Nah setelah diperjualbelikan ini isinya makin lengkap, dari isinya jadi ada nambah hotel, terus tempat list makanan ini lebih lengkap. Dan pada tahun 1920 juga itu mulai dikirimin inspektor-inspektur untuk menguji makanan restoran-restoran tersebut. Dan pada tahun 1931 sistem penilaian dengan menggunakan bintang itu baru dirilis, sehingga sampai sekarang terkenal dengan istilah Michelin Star. Michelin itu berasal dari nama PT bannya, perusahaan bannya, sedangkan Stars ini bintang untuk menunjukkan ratingnya ya. Nah sekarang kita udah tahu nih sejarahnya si Michelin Star ini dari mana. Tapi gimana sih cara mereka menilai suatu restorannya ini? Jadi cara mereka menilai makanan ini adalah dengan cara rahasia. Mereka tuh punya agen-agen rahasia gitu, yang nanti dikirim ke beberapa restoran, di mana mereka nge-review si makanan ini secara rahasia, secara diam-diam. Nanti mereka berkumpul sesama reviewer ini nih, sesama agen, di mana mereka akan rapat besar untuk menentukan apakah suatu restoran ini layak mendapatkan bintang, kehilangan bintang, atau nambah bintang gitu. Jadi kalau kalian suka nonton film-film spy gitu, ini kayak real life-nya gitu tuh guys sih, cuman dalam artian ini baik ya. Saya, agen rahasia 123 siap melayani Anda semua. Ya si inspektur makanannya ini tuh identitasnya benar-benar rahasia, nggak boleh diketahui, nggak boleh dipamerin segala macam. Bahkan sampai kadang bosnya sendiri yang nggak tahu identitas asli si inspektur makanan ini siapa gitu, nggak tahu gitu, saking rahasianya ya. Nah dari si Michelin ini sendiri dia ngasih sistem ratingnya itu dengan menggunakan bintang, di mana nilai maksimal untuk
Michelin star ini adalah 3 bintang dan paling rendah itu 1 bintang. Oke. Cuman 1 bintang di sini bukan kayak lu nge-rate di online shop kayak 1 bintang jelek, 5 bintang bagus gitu, enggak. Mereka ini sistemnya cukup berbeda. Dimana kalau lu dapat 1 bintang aja itu udah bagus banget. Nih sekarang kita lihat penjelasan dari si Michelin-nya sendiri dari bintang-bintangnya ini, oke? Nah, arti bintang-bintang dari si Michelin star ini sendiri kita lihat. Pertama, kalau 1 bintang ini artinya restorannya yang bagus. Itu boleh dicoba. Mungkin maksudnya kalau lu lagi ada di area sekitar, boleh lah lu cobain nih si restoran bintang 1 ini. Dan kalau 2 bintang ini artinya masakan itu enak. Kalau lu lagi di dalam suatu perjalanan, lu bolehlah menyimpang gitu. Misalkan lu pengen dari Bogor ke Jakarta, dia ada di Depok, bolehlah lu menyimpang gitu buat nyobain si restoran bintang 2 ini. Ingat, tujuan dari awal dibentuknya si Michelin Stars ini, si guide-nya ini adalah supaya orang berpergian jauh-jauh. Jadi makanya dia kayak boleh dicoba, boleh menyimpang gitu. Itu karena konsepnya lu lagi jalan-jalan gitu, bukan karena lu lagi di rumah pengen ke tempat ini doang, enggak gitu. Nah, sedangkan untuk 3 bintang, atau yang disebutnya adalah crème de la crème, pardon my French, itu artinya adalah the best of the best. Itu boleh dijadikan sebagai tujuan atau tempat liburan lo gitu, kayak gue pengen refreshing gitu, gue pengen apa sih kalau bahasa sekarang tuh self healing ya, lagi pengen self healing gitu, lagi pengen makan fancy. Ini restoran 3 bintang itu rekomendasi mereka untuk kalian yang pengen rekreasi gitu. Jadi dia kalau lu dapat 1 bintang aja udah bagus, bukan berarti 1 bintang itu jelek, enggak. Dan kalau 3 bintang itu udah the best of the best gitu, crème de la crème. Nah, contoh restoran Michelin itu apa aja, Rep? Oke. Untuk pertama nih yang bintang 3, ini gue kasih contoh satu-satu aja ya. Untuk yang bintang 3 ini ada Osteria Francescana. Gue nggak tahu spelling gue bener apa enggak. Itu restoran bintang 3 dan dia didirikan oleh Chef Massimo Bottura. Ini restorannya kalau kalian mau lihat di YouTube ada yang berkunjung gitu, itu bagus banget sih, keren dia makanannya itu apa ya, revolusioner gitu. Kalau kalian lihat keren-keren abis deh makanan ini, gue kasih dikit dah. Oke, tuh sekilas buat makanannya dia. Lalu bintang 2 ini ada di Prancis. Gue kasih contoh salah satu chef yang terkenal itu punyanya Gordon Ramsay. Nah, untuk namanya sendiri adalah Le Pressoir d'Argent. Le pressoir d'argent. Le pressoir d'argent. Gue nggak tahu spelling gue bener apa enggak ya. Bodo amat lah ya. Bahasa Perancis ribet. Nah, sekarang untuk yang bintang 1 itu ada di Hong Kong. Nah, sekarang kalian mikir pasti kan, Rep, ini berarti khusus untuk restoran-restoran fancy doang gitu, yang bagus-bagus, yang mahal-mahal, yang nggak bisa lu kebeli gitu. Enggak gitu. Karena di bintang 1 di Hong Kong ini, itu salah satu contohnya ada Hawker Chen by Mr. Chen. Ini dia sebuah makanan kayak di pasar-pasar gitu sih, dia jualan ayam bakar. Maksudnya bukan suatu restoran yang fancy, dan harganya pun murah, kalau nggak salah. Berapa ya? Kalau nggak salah 75.000 apa ya kalau kerupiahin buat ayamnya gitu. Jadi untuk syaratnya sebagai restoran fancy itu enggak ya. Nanti gue jelasin penilaian mereka gimana, tapi ya kebanyakan ya restoran-restoran fancy gitu ya. Nah, kalau dari si Michelin Star ini, si inspektur makanan ini menilai suatu makanan atau restoran ini berdasarkan 5 kriteria. Nah, yang pertama ini adalah kualitas produknya. Yang kedua, keahlian dalam memasak dan menghasilkan rasa. Yang ketiga, personalitas chef yang ditunjukkan pada makanannya. Ribet banget. Terus yang keempat, value-nya atau harga berbanding rasa gitu ya. Dan yang 5, konsistensi tiap kedatangan. Jadi mereka itu datang nggak sekali doang, mereka datang berkali-kali buat mastiin bahwa rasanya itu konsisten gitu, selalu enak sesuai apa yang mereka cobain sebelumnya. Nah, kan lu sekarang udah pada tahu kan soal Michelin Star ini, dan gue sebenarnya dari pertama gue tahu soal Michelin Star ini, gue terinspirasi banget sebagai orang yang nge-review makanan ya. Nah, yang pertama ini secara ratingnya gue sama, gue pengen 3 bintang juga, dengan 3 paling tinggi dan 1 paling rendah. Namun again, bukan berarti ketika suatu restoran gak dapat bintang itu berarti restorannya jelek, enggak. Oke?
Dan gue namain ini kan, kalau Michelin Star itu namanya Michelin Star. Kalau gue ini namanya bintang Repsis. Enggak bintang Repsis. Gue namain ini adalah Rep Score. Oke? I know it's kinda cringe, but it works. Oke? Rep Score. Kalau mereka kan secara kriterianya ribet banget ya. Ya emang buat kelasan dunia wajar-wajar aja sih, gue ngerti alasan-alasan mereka gitu kan. Mereka juga ada efeknya gitu dari bintang yang mereka kasih tuh, efeknya besar. Sedangkan gue yang cuma YouTuber lokal, jadi gue kriterianya nggak ribet-ribet. Jadi dari zaman SMA ini gue punya teori tentang makanan atau restoran, itu namanya segitiga makanan. Menurut gue ini segitiga makanan ini adalah cara untuk menilai suatu restoran atau tempat makan atau makanan ya. Kalau mau bagus si restoran tempat makan ini, dia harus memenuhi 3 kriteria. Seringnya sih yang ditemuin itu palingan cuma 2 atau 1 gitu, jarang yang 3 ini komplit gitu ya. Nah, segitiga makanan gue ini adalah, yang pertama adalah murah, oke, yang kedua adalah banyak, yang ketiga adalah enak. Jadi itu segitiganya, murah, banyak, enak. Nah, si murah banyak enak ini gue jelasin secara singkatnya gini. Jadi biasa kalau kalian ke restoran itu terpenuhinya itu cuma 2. Yang pertama, kalau kalian mau murah dan kalian mau banyak, jangan minta enak. Oke, murah, banyak, jangan minta enak. Ngerti gak sih? Jadi kayak keseringan tuh cuma 2 gitu, yang satu nggak ada. Ada aja yang 3 gitu, cuman maksudnya ada yang murah banyak enak itu ada aja, gue yakin, cuman jarang banget ditemuin. Sedangkan kalau yang satu juga sering, kayak lo ke restoran, ya enak sih, cuman udah mah dikit, mahal gitu. Dan ini penilaian murah, banyak, enaknya ini berdasarkan diri gue sendiri ya. Jadi emang juga ini YouTube gue gitu. Jadi semua ini berdasarkan opini gue, di mana suatu mahal murahnya suatu makanan gitu, enak enggaknya, banyak dikitnya, itu semua tergantung opini gue. Nah, basis penilaian gue itu cukup gitu doang. Gue nggak melihat besar kecilnya suatu restoran, pelayannya ramah, atau sopan, atau cakep gitu. Kalau untuk aspek kebersihan dan kesehatan itu jadi penilaian juga, cuman selagi makanannya bersih gitu ya, gue nggak nemu misalkan binatang lah, atau misalkan hektar atau rambut, atau melanggar kesehatan, misalkan cabangnya bersin sambil masak lah yang gue lihat gitu kan, atau dia habis akan garuk-garuk terus dia megang makanan gue, nggak, itu sih udah otomatis nggak masuk ke dalam penilaian gue ya, karena ya gimana, nggak bakal gue rekomen juga gitu kan, karena jorok ya. Nah, si penilaian ini menurut gue cukup simple sih gitu kan, karena gue rasa juga lu pada bisa relate, walaupun mungkin penilaian secara harga, rasa, dan porsi itu beda. Cuman gue rasa dari segi basisnya aja lu pada bisa relate sih menurut gue ya, karena dengan segitiga makanan ini pun udah cukup mewakili kebahagiaan gue dan kepuasan gue terhadap makanan itu. Oke, untuk penilaian sendiri ini, untuk bintang 1 pertama, menurut gue kalau gue kasih restoran bintang 1 itu artinya tempat ini harus lu cobain sekali seumur hidup lu gitu, at least lu nyobain. Oke, kalau lu ada waktu, luangin waktu lu buat nyobain tempat ini gitu, kayak must try lah ya, kalau bahasa iklan itu must try gitu kan, harus dicoba, wajib coba. Oke, kalau untuk bintang 2 ini adalah sebuah restoran yang bakal gue jadiin tempat reguler gue gitu, gue bakal berlangganan di tempat ini. Ibarat ada suatu restoran gue cobain, wah enak nih, kalau kemana-mana misalkan gue nggak punya pilihan lagi gitu, gue nggak pengen nyobain tempat baru, gue bakal ke tempat ini gitu, karena tempat ini tuh nyaman lah gue dari segi makanan dan segala macamnya tuh oke banget gitu buat gue, jadi gue bakal berlangganan terus ke situ. Bintang 3 ini artinya restoran ini melebihi ekspektasi terliar gue gitu, terus sebuah restoran yang mendekati kesempurnaan menurut gue. Nah, jadi gue tekanin lagi bahwa suatu restoran yang nggak dapet bintang ini bukan berarti restorannya nggak enak, nggak lu wajib coba, nggak segala macem, nggak ya. Cuman kalau ketika gue kasih bintang ini adalah suatu tempat yang yang spesial gitu, yang dimana kalau gue ngerekomendasiin kepada kalian semua ini, itu gue yakin nggak bakal gagal gitu tempatnya, lu pasti bakal oke lah gitu sesuai kriteria gue tadi. Oke, jadi itu penjelasan tentang sistem ratingan gue. Jadi mulai ke depannya gue bakal nerapin sistem rating ini. Oke.
Itu bisa kalian lihat kalau misalkan kalian malas ngecek videonya. Kalau bisa sih jangan ya. Kalian bisa lihat langsung di deskripsi, gue langsung kasih misalkan 2 dari 3 bintang gitu ya. Kalau nggak rap score-nya 2 gitu, kayak 2 bintang. Sekali lagi gue pengen ngucapin banyak terima kasih kepada kalian yang udah setia untuk nonton video gue, nge-like, komen, dan juga udah subscribe. Itu MVP banget lah kalian. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe. Nama gue Repsis. Terima kasih dan selamat malam.